Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scene memperlihatkan pertempuran yang terus berkembang menjadi semakin panas di Pulau Hachinosu. Di sana ada Ben Beckman yang telah berhasil mengalahkan salah satu aliansi kuat Kurohige. Dia bertarung 1 lawan 1 melawan seorang bajak laut yang dulunya berasal dari North Blue, sama seperti tempat asal Ben Beckman. Namun, walau keduanya sama-sama memiliki nama besar di wilayah North Blue, secara kemampuan Ben Beckman jauh lebih unggul, sehingga dia bisa menang dengan relatif cepat. Kali ini ada beberapa bajak laut aliansi dari bawahan Kurohige lain yang menghadang Ben Beckman di sana. Tapi kemampuan mereka tidak sehebat aliansi dari North Blue tadi, sehingga Ben Beckman bisa bertarung dengan lebih santai dan meraih kemenangan dengan sangat cepat. Di kejauhan, sang wakil kapten bajak laut Akagami ini melihat ada Kizaru yang sedang mengganggu 2 Yonko, yaitu Shanks dan Kurohige. Jadi, Ben Beckman berniat untuk pergi ke sana menghadapi Kizaru agar pertarungan kaptennya itu tidak terganggu. Ketika dia bergerak menuju ke tempat itu, tiba-tiba dia bertemu dengan Seraphim Mihawk alias S-Hawk. Beberapa waktu yang lalu, S-Hawk sempat diserang oleh Kizaru karena dia sudah berada di pihak Kurohige akibat ulah Katarina Devon. Namun, karena pertahanan tubuhnya sangat kuat, S-Hawk masih bisa bertahan walau terluka. Dia pun masih bisa bertarung melawan Ben Beckman. Ben pun harus menghadapi Seraphim itu terlebih dahulu sebelum melanjutkan langkahnya. Ben tahu dalam pertarungan ini, dia harus menghemat banyak energi. Sebab kedepannya nanti masih ada lawan-lawan kuat yang harus dia hadapi. Sehingga Ben Beckman tidak boleh kehabisan tenaga. Maka dia akan bertarung melawan S-Hawk dengan teknik-teknik yang tidak terlalu menguras tenaga, tapi sangat efisien. Walau menahan diri, Ben Beckman tetap tidak boleh meremehkan S-Hawk, sebab para Seraphim memang memiliki kemampuan yang hebat, jadi dia harus bertarung dengan fokus dan bijaksana. Ben Beckman tidak boleh salah langkah, karena pertempuran di Hachinosu masih sangat panjang. Beralih menyoroti Kizaru. Setelah sebelumnya para klon cahaya yang dia ciptakan dilenyapkan semua oleh Shanks dan Kurohige, dia menjadi mulai ragu untuk terlibat dalam pertarungan ini. Sebelumnya, Kizaru juga sudah sempat terlibat pertarungan Battle Royale melawan Ben Beckman dan Kuzan. Pertarungan itu memang sangat sulit, tapi menurut Kizaru, pertarungan Battle Royale kali ini antara dirinya melawan Shanks dan Kurohige jauh lebih sulit lagi. Saat melawan Ben Beckman dan Kuzan sebelumnya, dia masih bisa berkutik. Namun di pertarungan melawan Shanks dan Kurohige ini, dia seolah sama sekali tidak berkutik. Semua serangan yang Kizaru lancarkan, tidak ada yang bisa mengenai Shanks dan Kurohige. Bahkan para klon cahaya kuat yang tadi dia ciptakan dalam sekejap, langsung dilenyapkan oleh mereka berdua. Sebelum berangkat ke sini, Akainu sempat memperingatkan Kizaru soal kekuatan Shanks dan Kurohige. Untuk Shanks, tentu yang harus diwaspadai adalah hakinya yang sangat kuat. Karena bagaimanapun juga, haki adalah kelemahan dari kekuatan buah iblis. Jadi, jangan terlalu mengandalkan kekuatan buah iblis dalam pertarungan melawan Shanks. Sedangkan untuk Kurohige, meski hakinya tidak sekuat Shanks, tapi buah iblis milik Kurohige sangat berbahaya, terutama Yami Yami Nomi. Ada rumor dari para Gorosei bahwa Yami Yami Nomi itu adalah salah satu buah iblis dewa. Ensiklopedia Buah Iblis memang menulis bahwa buah iblis tersebut adalah logia kegelapan. Namun, dari yang Akainu dengar, para Gorosei sempat menyebut bahwa buah iblis itu adalah salah satu buah iblis dewa yang bisa menetralkan buah iblis lain. Selain itu juga terdapat pendapat para Gorosei yang mengatakan kalau Kurohige yang merupakan anak Rocks Dick Sebek itu telah mengawakening Yami Yami Nomi seperti halnya Luffy dengan mode Gear 5 atau Nika. Salah satu informasi lanjut juga menyebutkan kalau Luffy, Nika, dan Kurohige merupakan 2 rival dewa yang berasal dari Void Century. Hal ini sejalan dengan perkataan Rocks di chapter 1156. Kizaru pun mulai berpikir, sepertinya panggung pertarungan antara 2 Yonko
Honkou ini masih belum bisa dicapai olehnya, sehingga Kizaru pun memutuskan untuk pergi ke area pertarungan lain terlebih dahulu. Jika nanti keadaan Shanks dan Kurohige sudah sangat kelelahan dan terluka parah, Kizaru akan datang lagi dan menangkap mereka yang sudah tidak berdaya. Itu akan jauh lebih mudah daripada menghadapi mereka dalam kondisi prima seperti sekarang ini. Shanks dan Kurohige sebenarnya bisa membaca niat dari Kizaru itu, tapi entah mereka akan membiarkan Kizaru pergi atau mereka akan langsung mengalahkan Kizaru pada saat ini juga agar tidak menjadi masalah ke depannya nanti. Di tempat lain, ada Kuzan dan Yasop yang sudah terpisah setelah sebelumnya mereka bertarung. Sebagaimana kita bahas, dalam perang besar yang kacau seperti ini, banyak orang bisa terpisah dengan lawannya karena berbagai alasan tertentu. Nah, sekarang Kuzan yang sedang bergerak bertemu dengan beberapa Vice Admiral senior yang sudah mengenalnya sejak lama. Salah satu dari mereka pun berkata, dia tidak menyangka Kuzan akan menjadi musuh. Saat pertama kali berita tentang Kuzan bergabung dengan Kurohige beredar luas, dia tidak mau mempercayai hal itu, karena dia yakin Kuzan tidak akan bergabung dengan seorang bajak laut. Tapi, seiring berjalannya waktu, terbukti bahwa hal tersebut memang benar. Kini, Kuzan menjadi salah satu komandan Titan di bajak laut Kurohige. Dia bertanya mengapa Kuzan harus menjadi bajak laut. Kuzan pun menjawab, semua langkah yang dia ambil sekarang bukan urusan angkatan laut lagi. Dia lalu memberi waktu kepada para Vice Admiral itu untuk pergi saja dari sana. Jadi, Kuzan sebenarnya enggan melawan mereka dan memberi mereka kesempatan untuk pergi dari sana. Tapi, para Vice Admiral di hadapannya itu malah mengangkat senjata dan memasang posisi tempur. Salah satu dari mereka bilang, tak peduli walau mereka akan kalah, tapi mereka tak mau mundur dari seorang bajak laut. Dengan begitu, terpaksa Kuzan pun harus melawan orang-orang itu. Dia menciptakan pedang dari kekuatan esnya lalu berkata, jika itu memang pilihan mereka, maka mari tuntaskan melalui pertarungan ini. Beralih menyoroti Yasop, sekarang dia kembali bertarung melawan Van Augur. Sebelumnya, Van Augur sempat berteleport ke suatu tempat aman untuk memulihkan diri. Namun, Yasop mendeteksi keberadaannya dengan Kenbunshoku Haki tingkat tinggi yang berfungsi seperti semacam radar untuk melacak keberadaan seseorang. Kenbunshoku Haki itu mencakup seluruh pulau Hachinosu, sehingga tak heran jika Yasop berhasil menemukan keberadaan Van Augur. Namun, di sana Van Augur tidak sendirian. Beberapa kapten dari kelompok aliansi Kurohige sedang menemaninya di sana, sehingga musuh yang harus dihadapi oleh Yasop tidak hanya satu saja. Di sini, Yasop bertarung dengan sangat baik dan juga fokus. Dia benar-benar harus menggunakan Kenbunshoku Haki dan Busoshoku Haki secara optimal untuk menghadapi berbagai skenario dalam pertarungan di sana. Jika dia hanya fokus adu tembak dengan Van Augur saja, para aliansi Kurohige yang lain bisa menyerang dari jarak dekat. Tapi, di sisi lain, jika dia terlalu mengkhawatirkan serangan jarak dekat, maka Van Augur akan mendapat celah untuk serangan dari jarak jauh. Maka, Yasop harus memikirkan strategi yang paling bagus. Berhubung Yasop sangat kuat dan memiliki banyak pengalaman, dapat kita pastikan Yasop tidak akan mengecewakan dalam pertempuran kali ini. Setelah itu, diperlihatkan Sanjuan Wolf yang baru saja kalah oleh krusang yang bernama Building Snake kini telah dipulihkan secara instan oleh Dokyu memakai sebuah ramuan yang memiliki efek samping. Tak peduli meski akan ada efek samping menyakitkan dari ini, tapi yang penting Sanjuan Wolf bisa beraksi lagi dalam perang yang masih berlangsung ini. Dia pun segera berjalan ke arah kota untuk mencari keberadaan Building Snake, karena sang raksasa itu masih belum bisa menerima kekalahan yang dia alami tadi. Namun, ketika dalam perjalanan memasuki kota, dia malah melewati tempat di mana Sengoku sedang berada. Sebagaimana kita bahas, kini Sengoku sudah tidak di area pelabuhan lagi, sebab
Dia memasuki kota untuk mencari para aliansi Kurohige yang berkeliaran di sana. Saat sedang melawan beberapa aliansi Kurohige, dia malah bertemu dengan Sanjuan Wolf yang berukuran besar itu. Sengoku tentu tidak tinggal diam. Dia yang masih berada dalam mode Hito-Hitonomi model Daibutsu langsung melompat untuk menyerang Sanjuan Wolf secara langsung. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, diperlihatkan pertempuran di Pulau Karaibari. Sebagaimana kita bahas, Mihawk sedang bertarung melawan Admiral Fujitora dan Ryogugyu sekaligus. Fujitora pun berkata bahwa Mihawk memang sangat kuat sesuai dengan reputasinya. Pada masa lalu, jauh sebelum Fujitora menjadi seorang admiral, dia telah mendengar banyak hal tentang cerita soal Mihawk, mulai dari masa di mana Mihawk masih menjadi pemburu marinir, lalu pertarungan Mihawk melawan banyak pendekar pedang kuat, dan tentu juga soal rivalitasnya dengan Shanks rambut merah. Ketika Fujitora membicarakan ini, akan ada beberapa panel kilas balik menarik yang memperlihatkan masa lalu Mihawk. Ada momen di mana dia menghancurkan armada angkatan laut seorang diri sewaktu Mihawk masih menjadi pemburu marinir. Lalu, ada pula momen di mana dia bertarung menghadapi berbagai pendekar pedang kuat pada masa lalu. Kemudian, ada juga momen pertarungannya melawan Shanks. Walau yang ini hanya ditampilkan sangat sekilas di mana mereka berdua sedang saling beradu serangan. Kembali ke masa kini, pertarungan pun berlanjut. Fujitora dan Ryogugyu bertarung dengan kerjasama yang sangat baik. Ryogugyu menciptakan banyak tumbuhan untuk mengganggu fokus Mihawk sehingga Fujitora mendapat kesempatan untuk menjatuhkan sebuah meteor. Situasi pun menjadi kacau ketika banyak orang bertempur di sana melihat datangnya meteor itu. Untuk menangani serangan dari dua admiral itu, Mihawk akan memakai teknik yang terlihat sangat menarik. Dia melancarkan dua tebasan dengan sangat cepat, yang mana dua tebasan itu menghasilkan dampak yang sangat masif. Tebasan pertama menghancurkan tumbuhan-tumbuhan dari Ryogugyu. Lalu, tebasan kedua mengarah ke atas sehingga menghantam meteor Fujitora. Meteor itu pun hancur berkeping-keping sehingga yang jatuh hanya serpihan-serpihan kecil. Tapi, setelah itu, Fujitora segera melancarkan serangan susulan dengan tebasan jarak jauh yang dipadukan dengan kekuatan gravitasi. Mihawk pun segera menangkis serangan itu. Lalu, Ryokugyo juga tidak tinggal diam karena dia segera menciptakan akar-akar tajam yang diarahkan kepada Mihawk. Sang pendekar pedang terkuat itu pun menghindari serangan Ryokugyo, kemudian menebasnya saat ada sebuah kesempatan. Melihat serangan-serangan tadi bisa diatasi oleh Mihawk, Ryokugyo pun berkata bahwa Mihawk memiliki Kenbun Shokuhaki yang sangat luar biasa sehingga dia bisa merespons dengan cepat dan juga sangat tepat. Namun, selain Kenbun Shokuhaki, ketajaman mata Mihawk juga sangat berperan penting, sebab mata elang itu bukan sekedar julukan tanpa suatu makna, melainkan ketajaman penglihatan dari Mihawk memang sangat luar biasa. Sepertinya, mata elang itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh dari latihan saja, melainkan faktor genetik yang juga sangat langka. Hanya saja, Mihawk tetap perlu melatih faktor genetik itu untuk dikuasai dan dikembangkan agar bisa semakin optimal saat digunakan, serta dapat dipadukan juga dengan Kenbun Shokuhaki tingkat tinggi. Tak heran, Mihawk bisa merespons dengan cepat dan tepat setiap serangan yang dilancarkan oleh musuh. Meski begitu, tentu Fujitora dan Ryokugyu masih belum kehabisan teknik. Keduanya masih akan menggunakan berbagai jurus kuat lagi. Begitu pula dengan Mihawk yang juga akan menggunakan berbagai jurus lain, sehingga pertarungan ini akan menjadi semakin seru seiring berjalannya waktu. Berpindah ke tempat lain, para kapten divisi armada besar bajak laut BG yang sedang bertempur melawan pasukan angkatan laut di suatu pulau mulai ditampilkan kembali. Kapten Davis dan Sai sudah berhasil mengalahkan Vice Admiral yang menghadapi mereka berdua tadi. Kapten Davis sekarang sedang kelelahan akibat penggunaan mode setengah Hakuba sehingga dia beristirahat untuk sementara waktu.
Sedangkan untuk Sai, walau dia terluka, dia masih punya cukup tenaga untuk pergi membantu Orlumbus, sehingga Sai bisa membantu Orlumbus dan Ideo yang masih bertempur di sana. Kedatangan Sai pun membuat Orlumbus bisa leluasa dalam memberi komando kepada para anak buahnya untuk perang di atas kapal, sebab Vice Admiral yang mengganggu Orlumbus dalam pertarungan jarak dekat kini sudah dihadapi oleh Sai. Namun, saat mereka sedang unggul, dari kejauhan terlihat ada kapal-kapal angkatan laut dari markas cabang lain yang sedang datang mendekat. Jadi, rupanya masih akan ada semakin banyak pasukan angkatan laut yang berdatangan ke tempat itu. Karena memang beberapa markas cabang angkatan laut yang ada di dekat pulau itu sudah dihubungi semua untuk melakukan penyerangan besar-besaran. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!